Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya di puasa hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 Pendidikan Lingkungan Hidup akan mempresentasikan materi mengenai keseimbangan lingkungan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Risa Zaini Putri, Reina Yustika Dewi, Silviani Dewi, Sofia Sabita, dan yang terakhir ada Riani Nurul Saadah. Memasuki pembahasan yang pertama mengenai apa itu keseimbangan. Keseimbangan lingkungan merupakan suatu tatanan alam, berisikan pola-pola pengaturan antar komponen biotik, abiotik, dan kultur, serta dipengaruhi oleh intensitas matahari, serta pola gravitasi bumi, dan berbagai implikasinya. Integritas keseimbangan lingkungan dapat dibatasi oleh satu kesatuan batas-batas alam secara geografis dan ekologis. Batas-batas tersebut dapat berupa pegunungan, lembah, laut, danau, dan sungai. Dengan perbedaan karakter geografis yang ekstrim akan menjadi kondisi ekologi yang berbeda. Dalam tatanan keseimbangan lingkungan akan terasa adanya aliran energi melalui hutan-hutan dan siklus nitrogen serta fosfor yang akan menentukan kekuatan bumi dalam menjaga kehidupan makhluk hidup dan interaksi di dalamnya. Keseimbangan lingkungan juga mempunyai sistem untuk daya pemeliharaan dan keberlangsungannya sendiri. Kekuatan tersebut sangat dipengaruhi oleh seberapa besar aktivitas manusia yang mampu mengubah tatanan suatu ekosistemnya. Selanjutnya yaitu faktor rusaknya keseimbangan lingkungan. Secara umum, faktor yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan terbagi dalam 2 garis besar. Yang pertama yaitu faktor penyebab yang terjadi akibat ulah manusia. Tindakan yang dilakukan oleh manusia bisa memicu terganggunya keseimbangan di dalam lingkungan ekosistem. Contohnya yaitu pemburuan secara liar dan secara berlebihan. Kita ambil contoh sebuah kasus yang terjadi di Probolinggo, yaitu terjadinya ledakan ulat bulu di area persawahan. Ledakan populasi ulat bulu ini terjadi karena putusnya rantai makanan, di mana predator ulat bulu diburu secara berlebihan. Yang kedua yaitu faktor ilmiah. Faktor ini terjadi karena murni oleh alam. Contohnya yaitu meletusnya Gunung Merapi. Dampak dari meletusnya Gunung Merapi ini yaitu kerusakan ekosistem di sekitar Merapi, sehingga akan berakibat pada terganggunya kestabilan ekosistem. Bumi merupakan bulatan besar yang mengalami perubahan terus-menerus sejak waktu terbentuk. Berbagai faktor alam kebumian atau alogenik seringkali terjadi di luar perhitungan manusia, seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu atmosfer. Kata atmos berarti uap dan spahaira berarti lapisan. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan udara adalah semua gas yang tersusun dari berbagai zat yang tidak bau, tidak berwarna, dan tidak dapat dilihat. Atmosfer adalah lapisan kulit luar bumi di bawah litosfer. Di atmosfer terkandung gas-gas oksigen, nitrogen, karbon dioksida, helium, dan gas lain dalam porsi yang relatif tidak berubah. Selain itu, pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi gelombang pendek yang berasal dari matahari. Atmosfer sebagai lapisan pelindung bumi memiliki beberapa sifat berikut, yaitu yang pertama, tidak memiliki warna, tidak berbau, dan tidak memiliki wujud, hanya bisa dirasakan oleh indera perasa kita dalam bentuk angin. Kedua, memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan
Dan yang terakhir memiliki sifat dinamis dan elastis yang dapat mengembangkan dan mengerut. Lapisan ozon. Akibat pertumbuhan penduduk yang sedemikian pesat yang diikuti dengan meningginya aktivitas manusia menyebabkan terjadinya pergeseran proporsi gas-gas di atmosfer yang menyebabkan berbagai dampak lingkungan di muka bumi ini. Dampak dari pertumbuhan atau pergeseran proporsi gas-gas di atmosfer tersebut menyebabkan sebuah fenomena pemanasan global, juga akibat dari penipisan lapisan ozon, perubahan iklim, pergeseran bumi. Menipisnya lapisan ozon mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, keterbatasan sumber air bersih, kerusakan rantai makanan di laut, musnahnya ekosistem terumbu karang dan sumber daya laut lainnya. Menurunnya hasil produksi pertanian yang dapat mengganggu ketahanan pangan dan bencana alam lainnya. Keseimbangan lingkungan tidak statis, artinya dapat terjadi penurunan dan kenaikan populasi setiap jenis tumbuhan dan hewan serta berbagai komponen abiotik. Lalu faktor perubahan keseimbangan lingkungan yaitu ada faktor manusia, faktor alam, dan faktor pembatas atau faktor yang mula-mula menghentikan pertumbuhan dan menyebabkan dari organisme di suatu lingkungan. Halo, saya Tiana Nurusada akan melanjutkan pematerian selanjutnya mengenai hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang berarti air dan juga sfer yang berarti lapisan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya hidrosfer adalah lapisan air. Lapisan air permukaan bumi meliputi laut, sungai, salju, air, tanah, dan uap air yang terdapat dalam atmosfer. Hidrosfer mencakup air tawar di daratan dan air garam di lautan. Sebagian besar hidrosfer adalah lautan dengan persentase 97,2% dan sisanya 2,8% adalah air tawar. Air merembes ke dalam bumi melalui pori-pori lapisan batuan dan tanah dengan proses infiltrasi. Faktor yang mempengaruhi infiltrasi adalah porositas dan permeabilitas lapisan batuan. Materi selanjutnya mengenai litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit luar bumi yang tersusun oleh berbagai jenis batuan dengan struktur geografi yang bervariasi, yang mempunyai ketebalan antara 70 sampai 125 km atau lebih. Lapisan litosfer berupa lapisan batuan yang padat yang termasuk kerak bumi dan mantel bagian atas bumi. Litosfer terbentuk dari mineral dan batuan. Mineral adalah bahan alam homogen dari senyawa anorganik asli yang mempunyai susunan kimia tetap dan susunan molekul tertentu dalam bentuk geometrik. Sedangkan batuan adalah bahan padat yang terjadi di alam yang merupakan kerak bumi. Kulit bumi yang keras dinamakan kerak bumi yang terbagi atas lempeng benua dan lempeng samudra. Kedua lempeng ini memiliki karakteristik berbeda. Bahan utama pembentuk kulit bumi adalah magma. Magma merupakan batuan cair pijar yang bersuhu tinggi dan mengandung berbagai unsur mineral dan gas. Litosfer tersusun oleh sekitar 90 jenis unsur kimia yang satu dengan lainnya membentuk persenyawaan yang disebut mineral. Kerak bumi atau kulit bumi yang tebalnya 8 km di samudra dan 32 km di benua. Kerak bumi ini membungkus perut bumi yang terdiri atas mantel, teras luar, dan teras dalam. Ketebalan kerak bumi tidak sama di setiap tempat. Tebal kerak bumi di bawah benua adalah 20-50 km. Dan tebal kerak bumi di bawah samudra adalah 10-12 km. Lapisan litosfer terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan sial dan lapisan sima atau silsium magnesium. Litosfer mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dari keseluruhan hidup di muka bumi ini karena litosfer merupakan habitat semua tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia dan hewan menikmati hasil yang diproduksi oleh tanah dan mengembalikan sisanya yang tidak dibutuhkan kembali ke tanah. Dengan demikian, tanah berfungsi sebagai penyedia sumber daya dan penerima limbah sekaligus sebagai pembersih atau daya lenting.
Litosfer merupakan lapisan bumi yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan di bumi seperti tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Selain itu, di dalamnya terdapat batuan dan mineral yang sangat berharga untuk kesejahteraan manusia. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai lapisan permukaan bebatuan pembentuk litosfer. Nah, berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada batuan beku, kedua batuan sedimen, dan batuan malihan. Nah, batuan beku merupakan batuan yang dikarenakan magma mengalami pendinginan dan zat cair pijar berangsur-angsur menjadi dingin dan beku, yaitu di antaranya ada batuan beku dalam atau plutonik, batuan beku korok atau porfirik, dan batuan beku luas atau epsif. Kemudian yang kedua ada batuan sedimen atau endapan, adalah berasal dari batuan beku yang telah tersingkap oleh tenaga dari luar, akan diangkut ke tempat lain dan di tempat baru itulah lalu diendapkan. Nah, batuan sedimen ada 3, yaitu batuan sedimen klitik, batuan sedimen kuniawi, dan batuan sedimen organik. Dan yang ketiga yaitu ada batuan malihan, yaitu terjadi karena adanya tekanan dan suhu yang tinggi sehingga menempatkan dan meremukkan batuan yang sudah ada sebelumnya, baik itu yang berupa batuan beku atau batuan endapan. Nah, dengan adanya berbagai proses pembentukan jenis-jenis batuan di atas akan menghasilkan material-material yang bernilai ekonomis tinggi. Selanjutnya mengenai bentuk muka bumi. Nah, dalam muka bumi terdapat 2 tenaga, yaitu pertama ada tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan bersifat membangun permukaan bumi. Tenaga endogen terdiri dari tenaga tektonis, vulkanis, dan gempa bumi. Nah, tenaga tektonis merupakan tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak lapis permukaan bumi secara mendatar atau vertikal, baik yang mengakibatkan putusnya hubungan batuan atau tidak geraknya tektonis. Dibedakan menjadi 2, yaitu ada tektonis heterogenesa, adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga yang lambat dalam yang arahnya vertikal. Kemudian yang kedua ada tektonis orogenesa, adalah pengerahan lempeng tektonis yang sangat cepat meliputi wilayah yang sempit. Tektonik orogenesa merupakan proses pembentukan gunung atau pegunungan akibat adanya tabrakan lempeng benua. Contoh tektonik orogenesa adalah deretan pegunungan Mediterania yang memanjang dari pegunungan Atlas di Afrika sampai wilayah Indonesia. Tenaga endogen yang kedua yaitu tenaga vulkanis. Adalah vulkanis atau bersifat gunung api, dapat diartikan sebagai suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer sehingga keluar sampai ke permukaan bumi. Nah, magma adalah bahan batuan pijar yang dapat berupa benda cair, padat, dan gas yang berada dalam kerak bumi. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai gunung berapi adalah vulkanologi. Nah, terdapat 2 gerakan magma nih, pertama ada intrusi magma, adalah proses penerobosan magma melalui retakan dan celah pada lapisan batuan pembentuk litosfer. Yang kedua ada ekstrusi magma, adalah proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Selanjutnya tenaga endogen yang ketiga adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang dapat dirasakan di permukaan bumi karena adanya gerakan, terutama yang berasal dari dalam lapisan-lapisan bumi. Nah, secara umum penyebab terjadinya gempa bumi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, ada gempa bumi tektonis, yaitu sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh proses tektonik, yaitu gerakan yang terjadi di dalam kulit bumi secara tiba-tiba, baik berupa patahan maupun pergerakan. Yang kedua ada gempa bumi vulkanis, adalah gempa bumi yang disebabkan oleh adanya letusan atau retakan yang terjadi di dalam struktur gunung berapi. Dan yang ketiga yaitu gempa runtuhan, disebabkan oleh adanya longsoran massa bebatuan. Intensitas gempa runtuhan sangat kecil sehingga tidak terasa pada jarak yang jauh. Nah, gempa runtuhan disebut juga dengan gempa terban. Selanjutnya yaitu ada tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen ialah tenaga yang mengubah muka bumi atau bentuk relief yang berasal dari luar bumi. Pada dasarnya, tenaga eksogen itu meliputi yang pertama yaitu pelapukan.
Pelapukan adalah hancurnya batuan dari gumpalan besar menjadi butiran yang lebih kecil. Pelapukan itu sendiri dibagi menjadi 3 macam, yakni pelapukan mekanik, kimiawi, serta organik. Tenaga eksogen yang kedua yaitu pengikisan. Nah, pengikisan ini terjadi karena media alam yang bergerak seperti sungai, angin, dan gletser. Pengikisan terjadi setelah media tersebut melalui batuan atau tempat lain yang menjadi jalur gerak media tersebut. Yang ketiga ada pengangkutan sambil mengikis. Pengangkutan material yang sudah lapuk dilaksanakan oleh air mengalir, angin, gletser, dan gravitasi. Dan yang terakhir yaitu ada pengendapan. Nah, di tempat aliran air, gletser atau angin berhenti atau bertambah lemah. Barang angkutan ditinggal. Lama-lama barang angkutan dari gletser, aliran air, dan angin tersebut akan membentuk suatu bentukan-bentukan. Sekian pembahasan materi dasar saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.